Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membahas terkait dengan investasi dan bisnis emas. Ini menarik, teman-teman. Nanti teman-teman akan saya bawa untuk memahami, mempelajari, dan menambahkan wawasan, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua apa yang dimaksud dengan investasi dan bisnis emas. Saya Iwan Subhanawan, adalah dealer dari Public Gold Indonesia, dan saya akan mencoba membawa teman-teman eh, apa saja yang dikaitkan dengan materi investasi dan bisnis emas. Teman-teman, mari kita eh, sampaikan bahwa ada sistematika yang saya bawakan dari mulai overview sampai dengan nanti kontak ya Bapak Ibu. Ada 7 bahasan yang akan saya coba sampaikan untuk teman-teman sekalian dan mudah-mudahan menambahkan keyakinan, opportunity, kesempatan Bapak Ibu untuk mulai bisnis dan investasi emas di Public Gold Indonesia. Nah, overview, saya sampaikan bahwa Public Gold menyediakan platform aman untuk investasi dan bisnis emas batangan 24 karat atau 99,99% berstandar nasional yang memungkinkan pembelian, penjualan, dan penabungan fisik emas mulai dari 0,5 gram dengan kantor cabang di beberapa kota di Indonesia. Dan ini sudah menawarkan program tabungan emas dan peluang bisnis dealer emas dengan modal sangat terjangkau. Saya lanjutkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, produk emas batangan 24 karat atau gold bar dengan berbagai ukuran termasuk seri tematik. Di dalamnya juga ada bukan hanya batangan tetapi juga ada dalam bentuk dinar. Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, program Gold Accumulation Program adalah program menabung emas secara online, di mana emas fisik bisa diambil kapan saja di kantor cabang. Kemudian ada aksesibilitas. Pembelian bisa dilakukan melalui website atau aplikasi resmi Public Gold Indonesia. Keunggulannya, keunggulannya, sertifikasi syariah, aman, mudah dicairkan, dan tahan inflasi. Berikutnya objektifnya adalah yang pertama, menjadi dealer emas, menjadi perantara jual beli emas atau dealer dengan membeli emas senilai jumlah tertentu, misalnya dari emas program sampai dengan 20 gram untuk memulai bisnis. Objektif yang kedua, peluang mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual atau spread serta komisi dari penambahan nasabah baru. Teman-teman, jadi teman-teman akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga dan jual beli serta komisi dari teman-teman ketika menambah nasabah baru atau pembelian untuk diri sendiri atau penjualan diri sendiri dari dapat komisi. Yang ketiga, mendapatkan komunitas terhubung dengan jaringan pengusaha emas public gold yang bertumbuh bersama di Asia Tenggara. Bukan hanya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, sampai ke Dubai di Uni Emirat Arab. Objektif yang keempat, memiliki kantor cabang fisik di berbagai kota besar di Indonesia, di dalamnya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Banjarbaru, Surabaya, Makassar, dan Bekasi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mencoba memetakan di mana posisi teman-teman semua. Nah, teman-teman, kita lihat leveling finansial tentang siapa kita. Kita akan coba pindai atau kita akan assessment kira-kira teman-teman ini berada di posisi mana. Yang pertama, financial struggle. Pendapatan hanya cukup untuk kebutuhan bulanan, belum ada tabungan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, statusnya adalah financial stability. Mampu mengatur arus kas dengan baik serta terbebas dari utang konsumtif. Berikutnya, teman-teman, yang ketiga,
financial security. Dana darurat telah mencapai 6-12 bulan dan mulai konsep menabung emas. Nah, ini financial security dan darurat Anda mencapai pendapatan 6-12 bulan. Jadi kalau teman-teman memiliki pendapatan misalnya 5 juta, maka dikalikan 6, maka 30 juta itu di tabungan teman-teman sudah tersedia atau malah sampai 12 bulan. Ini namanya financial security. Yang keempat posisinya adalah financial independence. Memiliki tabungan yang mampu menutup biaya hidup, tidak bergantung pada gaji. Nah, teman-teman yang independen ini memiliki tabungan yang mampu menutup biaya hidup dan tidak tergantung ansih pada gaji dan pendapatan atau tunjangan. Kemudian yang terakhir ini yang posisi kelima ini sangat ideal dan ini diharapkan atau menjadi harapan teman-teman semua dimanapun itu, financial freedom. Tujuan keuangan telah tercapai dan memiliki cadangan lebih untuk gaya hidup. Ya teman-teman mau menyekolahkan anak, mau menikahkan anak gitu ya, mau pergi ibadah haji atau umroh, mau keliling dunia misalnya, itu dananya sudah tersedia dan itu financial freedom. Siapa di antara teman-teman yang ingin menjadi financial freedom, ikuti tautannya dan kita akan coba pandu terus. Dan saya ingin memetakan tadi, di mana posisi teman-teman, posisi Anda ini dengan mengasesmen diri, mengevaluasi diri, posisi itu kita ada di mana. Saya lanjutkan teman-teman. Nah, dari data yang ada di Indonesia, ini dari sebuah survei yang dilakukan oleh Goldstart pada November 2024, 2 tahun lalu, menunjukkan bahwa 69,9% responden mengaku tidak memiliki tabungan, atau 70% keluarga Indonesia tidak memiliki tabungan. Kita ada di posisi ini kah? Atau di posisi yang 30%? Nah, berikutnya survei Konsumen Bank Indonesia atau BI edisi Juni 2024 melaporkan bahwa hanya 16,5% pendapatan orang Indonesia disisihkan untuk menabung, sementara sisanya untuk konsumsi dan cicilan. Jadi negara kita ini negara sejahtera apa bukan? Nah, ini tergantung dari kultur, dari kebiasaan, habit yang kita coba lakukan pragmatis dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya sampaikan juga penelitian Semeru Institute yang dirilis pada Maret 2001, walaupun ini agak lama ya. Di masa pandemi tercatat bahwa 51,% rumah tangga di Indonesia tidak memiliki tabungan darurat. Dan ini kemungkinan relate masih sama karena hari ini kita tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, perang di mana-mana, ada perang Rusia Ukraina yang sampai hari ini belum tuntas, ditambah sekarang Palestina yang terus dibombardir oleh Israel, dan yang terakhir sekali ini perkembangan dunia luar biasa, perang Israel Amerika melawan Iran, dan ini menyebabkan dunia secara politik global terkoreksi atau terdistrak sehingga banyak opportunity atau analisis yang menggambarkan ke depan sangat runyam, sangat rumit, sangat kompleks. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita semua bahwa berdasarkan CNBC Indonesia ini 80 triliun dana pinjol yang diberikan ke masyarakat. Jadi Gen Z ternyata terjerat pinjol. Ini kalau melihat di September 2023, ini ada 283,89 jumlah rekening pinjol orang berusia di bawah. Semester sempat mencapai puncak tertinggi pada September 2023, total pinjaman yang mencetak nilai sebesar, ini terbesar nih di September 2023. Ini total pinjaman online kelompok usia di bawah 19 tahun. Ini yang sangat memprihatinkan kita semua. Ini miris sekali. Sekarang ini banyak anak di bawah 9 tahun juga ikut terjerat pinjol. Berdasarkan statistik jasa
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sampai dengan Maret 2024. Waduh, ini miris sekali dan mudah-mudahan kita bisa mencegah teman-teman semua ya, anak-anaknya dipantau betul karena mereka sudah menjadi habit gaya hidup untuk masuk ingin gaya hidup tetapi tidak memiliki kemampuan akhirnya terjerat pinjol. Ini tolong dicek teman-teman semua anak-anak kita apakah aman dari pinjol atau malah menjadi korban pinjol. Hati-hati, edukasi mereka dengan baik. Mereka adalah anak kita, diberikan nasihat secara baik dan kemitraan dengan mereka karena mereka memiliki gaya hidup dan memiliki cycle di pertemanannya perlu menjadi perhatian kita semua. Nah, saya ingin tawarkan mengapa memilih public gold. Public gold ini yang pertama emasnya murni 24 karat, 99,9% dengan fisik asli. Produsen emas sendiri jadi punya pabrik sendiri. Kemudian berikutnya ini adalah amanah, aman, dan terpercaya. Karena sudah ada patuh syariah. Sudah ada sertifikasi halalnya dan patuh syariah. Harga terjangkau sesuai dengan harga pasar, bisa dijual kembali, ada buyback garansi, kemudian SOP pembeliannya patuh syariah. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, inilah keunggulan mengapa teman-teman memilih public gold. Dan saya pun memilih public gold karena yang menjadi perhatian saya adalah SOP-nya pembelian patuh syariah. Dan ini membuat aman dan terpercaya. Nah, berikutnya ini apalagi keuntungannya bisa dibeli online 24 jam atau 7 hari lewat aplikasi atau website. Cicilan bertahap tanpa bunga, tanpa DP, jual beli emas bebas pajak ini 0%, kemudian spreadnya tipis hanya 6-10%. Seperti itu adalah selisih dari pembelian dan penjualan atau beli dan buyback-nya gitu ya. Jadi itu kisarannya fluktuatif, dinamis dan ini tidak terlalu lebar speednya ya gitu dan yang penting aman secara syariah. Kemudian biaya cetak rendah hanya kisaran 30 sampai 210 ribu untuk mencetak dan emasnya bisa Bapak Ibu langsung ambil. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa keunggulannya ini mengedukasi emas untuk member. Jadi Public Gold ini memiliki circle yang sangat luas dengan ada 2 juta lebih pelanggan Public Gold di Asia Tenggara. Dan Indonesia bisa mencapai 1 juta orang pemilik Public Gold ini menjadi membernya dan setiap waktu bisa melihat di aplikasinya setiap waktu per 20 menit berapa harga beli emas hari ini misalnya. Itu per 20 menit ada update-nya. Bapak Ibu bisa sangat dimanapun bisa melihat, mengecek, dan akan dipandu terus oleh tim Public Gold untuk bagaimana Anda berjaya menjadi dealer emas dan memiliki banyak pelanggan di Indonesia, teman-teman. Nah, kenapa menabung emas di Public Gold? Kemudian tadi saya ceritakan ada produsen fisik emasnya, kemudian menyediakan edukasi ilmu emas, Public Gold berbagi peluang untuk berbisnis. Mau beli emas itu bisa di mana-mana, teman-teman ya. Tapi kalau mau kaya dengan emas, yang belinya di Public Gold Indonesia karena ada komisi. Kalau di tempat lain beli emas, ya disimpan emasnya aja. Kalau lagi naik ya kita ingin jual, ada spreadnya menguntungkan, jual. Dan itu hanya investasi. Tidak ada bisnisnya. Jadi kalau keuntungannya ketika beli murah, jual mahal, nah itu adalah keuntungannya yang bisa Bapak Ibu dapatkan di emas-emas yang lain. Tapi di Baby Gold, Bapak Ibu, ketika Ibu membeli, mendapatkan komisi. Kemudian dijual pun dapat komisi. Jadi setiap ada transaksi dalam Public Gold Indonesia, maka Bapak Ibu mendapatkan komisi. Dan ini yang berbeda dengan emas-emas yang lain yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Jadi hanya Public Gold yang memiliki sistem mekanisme yang menguntungkan buat pembeli atau penabung emas di manapun. Nah ini kalau kita melihat tren emas dari waktu ke waktu,
dari 2006 saja itu perbedaannya sangat jauh Bapak Ibu ya. Sampai dengan hari ini misalnya di 2026 itu kenaikannya memang dalam tahun ke tahun kenaikannya landai, naik turun, naik turun, naik turun gitu. Tapi kalau kita lihat bentangkan 5 tahun, maka kita akan melihat dari harga di 2006 itu kemudian di 2026 itu naiknya sungguh signifikan. Ini data gold price berdasarkan ons ya, ons ya ini berdasarkan ons. Kalau berdasarkan gramnya ini bisa dilihat Bapak Ibu ini dalam rupiah bisa angka 2,7 juta per gramnya, naik sekitar 48.000 poin ya, ditambah lagi 1,79%. Dan ini secara historis ada timeline dari 2006 sampai 2026, 10 tahun, maka kenaikan emasnya sungguh luar biasa dari mulai hanya 500.000 ya menjadi angka 2,7 juta. Ini kalau Bapak Ibu waktu itu beli di tahun 2006, maka keuntungannya setelah 10 tahun bisa berkali lipat Bapak Ibu ya. Dan ini menampakkan bahwa emas memang ditujukan dalam jangka panjang dan Bapak Ibu perlu membuat tujuan. Ketika beli emas itu tujuannya untuk apa? Sehingga Bapak Ibu memastikan emas itu besarnya bukan dalam bulanan, bukan tahunan, tapi lebih ke jangka panjang. Nah, emas adalah aset kekayaan, aset lain bisa saja nilainya hilang dan bahkan jatuh sampai nol. Tapi emas nilainya tidak pernah jadi nol. Dia aset safe haven, pelindung kekayaan sepanjang zaman. Bapak Ibu perhatikan dengan baik ya. Jadi Ibu emosinya Bapak teman-teman ini emosinya mau yang mana nih? Mau yang oke, yang love atau marah ya sampai marah. Tapi tentang emas inilah pasti akan oke dan love Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin memberikan analogi tentang emas kekal nilai dan kuasa beli. Ini digambarkan 1440 tahun yang lalu zaman Rasul ya, bahwa 1 dinar itu pada saat itu mampu membeli seharga 1 ekor kambing. Nah sekarang kalau kita lihat di public gold 1 dinar itu 2026 misalnya, 1 dinar itu sekitar 12 jutaan ya awal-awal, tapi sekarang kita belum dilihat lagi bagaimana perkembangan harga dinar. Tapi nampaknya kalau Bapak Ibu menjual emas atau dinar 1 dinar itu 11 jutaan, kira-kira berapa kambing yang Bapak Ibu bisa beli? Teman-teman bisa beli. Ya, nanti menjelang Idul Adha, Bapak Ibu ingin kurban, maka bisa membeli 1 ekor kambing yang sangat super, 11 juta, atau malah kalau harganya 3-4 juta, bisa menjadi 2 ekor kambing ya. Dan ini 1 dinar itu luar biasa dan ini sudah terbukti sejak zaman Nabi Muhammad SAW bahwa emas itu kekal nilainya. 1 dinar sama dengan 1 ekor kambing. Tapi kalau sekarang 1 dinar bisa menjadi 2 ekor kambing yang super misalnya ketika Bapak Ibu ingin menyaksikan akikah ataupun nanti pada saat Idul Adha memotong kurban. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Keuntungan kenaikan harga emas, nah ini saya lihatkan kalau 26 Januari saja, 26 Januari lalu ya, kita bisa melihat pergerakan dari bulan Juni 2022 ketika harga emasnya itu sekitar, ini tentang 10 gram ya, 10 gram emas itu dihargai 9 juta, kemudian Januari 2004 sudah melonjak sampai angka 15 juta, bulan Mei 2005 sampai 18 juta, dan September 2025 sampai 21 juta. Kemudian Januari kemarin itu mencapai 10 gram emas itu menjadi 29 juta. Kalau buybacknya 27 juta ya, jadi masih ada selisih dari Bapak Ibu beli di 9 juta dan dijual pada 27 juta, baru ini 3 kali lipat Bapak Ibu. Bisnis apa yang bisa melompat
sedemikian signifikan kalau bukan menabung emas, investasi emas. Selanjutnya Bapak Ibu, nah tentang strategi apa yang taktik, strategi ke keramaian, strategi investor cerdas. Ini teman-teman kalau emosi, strategi keramaian kalau lihat FOMO misalnya itu beli karena takut. Tapi orang yang cerdas, strategi investor adalah amati dengan tenang. Tarik nafas dulu, lihat dulu perkembangannya. Kemudian kita taktiknya di tujuan. Kalau tujuannya mengejar melihat FOMO atau keramaian, taktiknya maka hanya mengejar harga. Tapi kalau orang yang strategi yang cerdas, maka untuk investor yang cerdas dia membaca siklus. Kemudian untuk tindakan ikut narasi. Kalau strategi investor cerdas ya cari nilai yang rendah. Jadi ketika saat dia turun maka kita boleh menambah tabungan emasnya dan ini cari pada saat nilai rendah karena dia akan naik turun ya Bapak Ibu. Karena emas tidak ada cerita akan kembali ke nilai yang sama nanti di 2022 misalnya menjadi 1 juta misalnya per gram. Itu secara sejarah tadi historical timeline-nya itu tidak kejadian. Namanya emas ya mungkin seperti itu ya jangka panjang dan semua investasi itu punya nilai resiko. Silahkan Bapak Ibu perhatikan apa yang bisa teman-teman lakukan untuk membaca, amati dengan tenang, membaca siklus, dan cari nilai terendah. Emas tentu saja dia lindungi nilai, alat untuk menjaga nilai kekayaan dan resiko, bukan untuk menggandakannya. Jadi emas ini seperti ini ya Bapak Ibu ya, dia melindungi nilai dan asetnya akan terjaga dan resikonya juga rendah. Emas merupakan satu keping puzzle. Kalau teman-teman ingin punya aset yang lain, misalnya tentang aset rumah, kos-kosan, kemudian membuat kebun, sawah misalnya, kemudian menabung, dan emas adalah salah satu stok simpanan saja ya. Dan ini perhatikan fluktuasi harganya. Jadi emas merupakan salah satu strategi untuk berinvestasi. Teman-teman bisa memilih mana investasi yang teman-teman bisa diantisipasi resikonya. Dan ini adalah pilihannya terpulang kepada teman-teman semua. Nah, 2026 itu kita mau ikut kalau emas atau punya arah yang jelas. Nah, kita ingin melihat teman-teman itu mau nggak melihat emas itu menjadi investasi jangka panjang, gitu ya, atau seperti apa. Dan saya menawarkan salah satu di Public Code itu menjadi Public Code Business Owner. Public Code Business Owner ini yang kita singkat dengan PJBO merupakan konsep di mana Public Code berbagi benefit kepada para loyal customer berupa cashback yang berlaku seumur hidup untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh PJBO tersebut. Baik transaksi pembelian diri sendiri, transaksi pembelian atas referensi yang diberikan, transaksi penjualan kembali, dan semua benefitnya dapat dibebaskan kepada keluarga. Inilah tawaran yang menguntungkan buat teman-teman semua menjadi public good business owner. Membuka toko emas itu modalnya besar, mahal. Ada tokonya, ada petugas penjaganya, gitu ya. Ada karyawan, ada administrasi dan sebagainya. Tetapi dengan public good Indonesia, teman-teman hanya membutuhkan modal 10 atau 20 gram saja, teman-teman bisa langsung menjadi PJBO. Dan itu keunggulannya teman-teman bisa menjual, bisa menawarkan, bisa mengedukasi teman-teman yang lain, keluarga yang lain untuk mulai bisnis investasi emas. Nah, peluang bisnis bersama Public Code ini itu yang tadi jadi PJBO. Di PJBO itu ada beberapa jenis ya. Jadi Public Owner itu dan benefitnya untuk classic customer itu dapat cashback atau komisi sekitar 1%. Kalau itu yang ketika teman-teman membeli 10 gram emas dari nanti langsung diotomatisasi menjadi classic customer dan setiap pembelian penjualan
mendapatkan cashback atau komisi 1%. Tapi kalau Bapak Ibu di angka 20 gram membelinya, maka teman-teman bisa mendapatkan komisi 1,5%. Kalau elite customer ketika sudah naik akumulasinya, maka teman-teman bisa mendapatkan 2% cashbacknya atau komisinya. Dan ini menguntungkan sekali Bapak, kalau teman-teman ya tertarik. Nah, kalau tertarik nanti saya akan pandu teman-teman menjadi pebisnis emas ya. Dan ini mudah-mudahan teman-teman yang memiliki kemampuan jelajah atau investasi atau bisnis, ayo kita gabung. Pokoknya dapat circle yang bagus dan teman-teman akan diedukasi oleh orang-orang hebat di Asia Tenggara dan bisa keliling dunia juga teman-teman. Nah, teman-teman menjadi dealer itu mendapatkan komisi dari setiap transaksi. Ini adalah passive income, kemudian jangkauannya luas karena ibu teman-teman bisa menyasar pelajar, ibu rumah tangga, hingga profesional muda atau pensiunan, siapapun di luar sana yang ingin menjadi pebisnis dari emas. Kemudian platformnya online, memudahkan transaksi dan pemasaran selama 24 jam, tapi fokus pada penyediaan emas fisik yang terjangkau, aman dan mudah akses untuk meningkatkan literasi investasi emas di masyarakat. Kemudian kompetinya siapa nih? Kalau kompetisi dengan emas-emas yang lain itu bukan saingan, itu apa namanya suplemen aja ya, misalnya dengan Antam, dengan USB 24 Gallery dan sebagainya, Pegadaian itu sama-sama emas, tapi keuntungannya tadi sudah ceritakan. Kalau di tempat-tempat yang lain itu emas ya hanya nyimpan emas, dan ketika jual atau beli itu ada keuntungan, yaitu hanya keuntungan dari jual belinya saja. Kalau dari Public Gold itu kita dapat komisi selain keuntungan jual belinya. Kompetinya siapa? Uang. Nah, kalau uang itu dia memiliki penurunan secara nilai jangka panjang. Kemudian resiko kebijakan, uang dapat mengalami devaluasi akibat kebijakan pemerintah. Kemudian bukan aset diversifikasi, uang menyimpan tidak uang tunai itu tidak memberikan diversifikasi portofolio sebaik emas yang seringkali digunakan untuk memiliki aset dari ketidakstabilan ekonomi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kompetisinya siapa ya? Bukan dengan emasnya, tapi dengan uang. Kalau teman-teman pegang uang, maka uang itu kondisinya akan seperti ini. Tapi kalau emas saya sudah ceritakan tadi. Nah, harga emas statistik sudah disarankan bahwa sejak 2020 sampai 5 tahun terakhir itu kenaikannya mencapai lebih dari 1%. Sampai 137%, di mana harga per gram melonjak di kisaran 800.000 atau 900.000 per ribuan pada 2020 sampai 2021 menjadi menembus angka 1,9 juta, 2,6 juta pada tahun 2025. Januari kemarin bisa tembus 3 juta, dan karena ini dorong oleh ketidakpastian ekonomi global dan inflasi menjadikan emas aset investasi aman yang sangat menguntungkan. Tadi saya ceritakan grafiknya, ini bisa mencapai angka 100 sampai 137% kenaikannya. Nah, future goals teman-teman, tadi saya ada 5 yang menjadi kenapa emas itu secara jangka panjang dia akan terus naik. Yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi global menjadi salah satu alasan utama harga emas bergerak naik. Kemudian saat dunia menghadapi resesi, krisis keuangan, atau ketegangan politik, investor biasa mencari aset yang lebih aman. Kedua, menjadikan ini kebijakan moneter bank sentral. Kebijakan bank sentral misalnya terkait suku bunga sangat mempengaruhi pergerakan emas. Ketika suku bunga naik, nilai dolar biasanya menguat sehingga harga emas cenderung melemah. Dan ini fluktuasi itu tergantung dari kuatnya bank sentral di Amerika yang memainkan suku bunga ya, naik apa turun. Berikutnya kenaikan inflasi global ya. Emas sejak lama dikenal sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi. Ketika harga barang naik dan daya beli menurun, banyak orang beralih ke emas untuk menjaga nilai asetnya. Kemudian permintaan dari negara-negara besar, ini negara dengan perekonomian besar sering membeli emas dalam jumlah besar untuk memperkuat cadangan devisanya. Semakin banyak cadangan devisanya, maka negara itu secara finansial moneter dia akan kuat perekonomiannya. Kemudian ini tadi fluktuasi nilai dolar yang kelima ya. Emas dihargai
dalam dolar sehingga perubahan nilai dolar akan langsung mempengaruhi harga emas. Ketika dolar menguat, emas menjadi lebih mahal bagi pembeli di negara lain sehingga harganya bisa terkoreksi. Dan ini kembali bahwa future gold ini menjadi apa namanya ilmu atau wawasan ke teman-teman ketika ingin memutuskan beli atau jual emasnya. Nah, ini saja teman-teman ya edukasi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pencerahan. Diakhiri dengan terima kasih. Namun, saya ingin menyampaikan di ujungnya ada sebuah narasi atau film tentang emas bencana atau peluang ya ketika turun naik. Dan ini teman-teman bisa perhatikan narasi yang saya tambahkan dari paparan saya. Selamat menikmati. Februari 2026 kemarin, pasar emas benar-benar gila. Sempat cetak rekor, tiba-tiba anjlok. Harganya sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Angka yang luar biasa kan? Tapi gak sampai 2 minggu, harganya langsung terjun bebas dari puncaknya. Ini bikin semua investor bertanya-tanya, ini sebenarnya bencana atau justru sebuah peluang langkah? Oke, kita bedah dulu yuk. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bukan kekacauan loh, ini mekanisme pasar. Jadi, setidaknya ada 4 faktor utama yang jadi penyebabnya. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, banyak yang ambil untung. Mereka yang beli murah langsung jual besar-besaran buat kantongin profit. Lalu, ada siklus psikologis. Rasa takut tiba-tiba menggantikan keserakahan yang tadinya mendorong harga naik. Oke, itu tadi penyebabnya. Sekarang, gimana ke depannya? Ada 6 sinyal nih yang perlu kita pantau. Nah, semua sinyal ini bakal kasih kita gambaran untuk 3-6 bulan mendatang. Kebijakan The Fed AS itu penting banget. Gampangnya, kalau suku bunga turun, biasanya bagus buat emas. Dan jangan salah, ada pemain besar di balik ini. Bank-bank sentral dunia terus borong emas. Jadi, dari semua sinyal tadi, kira-kira apa yang bakal terjadi? Ini dia 3 skenario utamanya. Skenario dasarnya, harga akan stabil dulu, baru berpotensi naik lagi. Tapi tentu ada skenario optimis dan pesimisnya. Tapi data ini percuma kalau nggak ada rencana. Jadi apa yang harus Anda lakukan sekarang? Buat Anda yang baru memulai, momen ini bisa dibilang harga diskon loh dari puncaknya. Strategi paling aman, jangan langsung all in. Coba deh nabung rutin atau dollar cost averaging. Nah, gimana kalau Anda sudah punya emas dan posisinya masih untung? Wah, posisi Anda kuat banget. Saran utamanya sih, tahan aja dulu posisinya. Kalau ada dana lebih, boleh pertimbangkan untuk nambah lagi. Sekarang, buat yang terlanjur beli di harga puncak, pasti pusing ya? Tenang, ada strateginya kok. Kuncinya ada di tujuan investasi Anda. Kalau buat jangka panjang, sabar aja, sejarahnya harga akan pulih. Dan yang paling penting, selalu pakai uang dingin. Biar Anda nggak panik ambil keputusan. Jadi, pertanyaannya bukan lagi kapan waktu terbaik buat beli, tapi bagaimana cara Anda membangun portofolio secara disiplin. Itu teman-teman ya, materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk memutuskan kapan untuk membeli emas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Iwan Subhanallah.